Debat calon presiden dan wakil presiden sudah mulai digelar untuk episode pertama, berhadap-hadapan para calon wakil presiden yang semalam kita sudah saksikan terkait dengan bagaimana mereka boleh saling menguji satu dengan yang lain terkait dengan visi, misi, dan tentu program-program. Dan juga yang menarik adalah catatan-catatan masa lalu, bagaimana ketika ada serangan-serangan terkait dengan kinerja atau performa masa lalu yang nuansanya menyudutkan dan sebagainya. Tapi saya tidak ingin bicara persoalan itu. Dari sisi penilaian terkait dengan seni berbicara atau sebut saja retorika, kalau kita memakai prinsip Aristoteles sebagai bapak retorik, kita kelihatannya di situ pasangan nomor satu Pak Anies Baswedan dan juga Pak Ganjar kelihatannya unggul ya di atas Prabowo dari sisi seni retorika ya. Tapi menariknya bahwa Pak Prabowo bisa mengimbangi kedua pasangan ini ketika berhadapan dengan Anies. Sejarah mencatat bagaimanapun juga Prabowo adalah orang yang mengusung Anies Baswedan, sehingga sedikit banyak ya tahu tentang segala sesuatu yang terkait dengan Anies dan pencalonan sebagai gubernur DKI waktu itu. Nah, sementara ketika bicara tentang serangan datang dari pihak Ganjar, maka tameng ya perisai yang dipakai oleh Prabowo adalah menghadapkan Ganjar dengan Jokowi. Jadi kecerdikan Prabowo terlihat di situ ya. Tapi teman-teman, ketika kita berbicara tentang seni retorika, kita bicara tentang bagaimana ada 3 pilar di situ yang muncul dalam konteks seni retorika yang dimainkan oleh Anies dan juga Ganjar terkait dengan logos, kemudian etos dan pathos ya. Jadi bicara tentang logos ini ya tentu semua memiliki basic pengetahuan yang memadai sebagai orang yang pernah berkecimpung di bidang eksekutif ya, birokrasi. Nah, kemudian bicara tentang etos ini bicara tentang personalitas ya, gestur-gestur yang ditampilkan secara retorik oleh Anies dan juga Ganjar. Ya, saya kira itu sangat menawan ya, tenang dan kemudian mampu menyampaikan pikiran-pikiran dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti dan seterusnya. Dan yang paling menarik di situ adalah persoalan patos yang juga dimainkan oleh Anies dan juga Ganjar dari sisi bagaimana mendekati konstituen dengan emosi-emosi yang mengaduk-aduk emosi para konstituen ya, gemuruh dalam ruang diskusi itu, debat itu menunjukkan hal-hal tersebut ketika emosi diaduk-aduk. Nah, tetapi persoalannya di sini adalah kita tidak sedang berbicara tentang efek dari perdebatan ini, karena kita tahu sendiri bahwa bicara tentang dukung-mendukung, ada yang kelompok yang disebut dengan kelompok yang fanatik ya, kelompok yang katakanlah tingkat fanatitasnya itu mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada pasangan mereka dalam debat itu tidak mempengaruhi pilihan mereka, referensi pilihan mereka itu tetap pada pasangan yang sebelum mereka maju dalam perdebatan itu. Itu kelompok yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, tentu perdebatan ini masuk untuk menyasar pada kelompok yang disebut dengan kelompok swing voter atau pemilih mengambang yang tidak tahu memberikan pilihannya, sehingga butuh dorongan-dorongan lagi atau keyakinan-keyakinan untuk mengatakan bahwa siapa yang akan mereka pilih nantinya tergantung performa dari perdebatan itu. Nah, tetapi teman-teman sekalian, dalam edukasi bukan partai politik ini, saya ingin menyampaikan bahwa kerja-kerja pemerintahan, kerja-kerja politik itu bukanlah kerja-kerja personal. Dia merupakan kerja tim ya, kolektif ya, kolegial yang menandakan bahwa siapapun yang akan menang dalam pemilihan presiden kali ini akan dikelilingi oleh yang disebut dengan inner cycle ya. Inner cycle itu berbicara tentang siapa-siapa yang mengelilingi apa yang kita sebut dengan kelompok expert atau tim-tim ahli. Jadi siapapun baik Prabowo, baik Amin, Anies maupun Ganjar kalau memenangkan itu, mereka bukanlah orang-orang yang bisa memikirkan persoalan meta problem dari Indonesia ini seorang diri. Karena itu mereka membutuhkan tim-tim ahli yang memang terseleksi ya, memang sudah expert di bidangnya, sehingga kita harus mengatakan persoalan debat itu sebenarnya tidak banyak memberikan kontribusi dalam konteks para pemilih-pemilih yang sudah memang sedang dari sononya sudah memilih siapapun ya.
Nah, karena itu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi publik bahwa jangan khawatir tentang performa dari semua calon-calon yang ada. Saya kira ketiga calon itu adalah orang-orang yang sudah terseleksi dengan baik secara alami dalam proses kerja-kerja politik pada lintas partai dan koalisi dan sebagainya. Sehingga yang harus kita arahkan sekarang ini adalah bahwa publik ini trust-nya lebih kepada siapa, sehingga ketika ia memenangkan, kita cukup tenang siapapun yang akan memimpin negara ini punya orang-orang yang tepat, punya orang-orang yang terbaik, sumber daya insani atau sumber daya manusia Indonesia yang siap untuk melakukan backup-backupan kerja-kerja pemerintahan, bukan partai politik.